Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat GSN harus punya nih muk cakep. Ini merah putih ya, ada tulisannya, logo patok, logo pakemnya di dalam. Ini yang edisi dakwah dan edukasi. Terus yang sebelah sini Gathering Camp 2024. Ini sahabat GSN yang ikut SGGC 3 harus punya ini muk cakep ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Alhamdulillah ini H-11 dari Idul Adha di tanggal 17 mendatang. Mudah-mudahan semuanya, seluruhnya sahabat-sahabat GSN diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, urusan apapun itu, dan disehatkan badannya. Amin Allahumma amin. Sampai pelaksanaan hari tanggal 17, 18, 19, 20 mungkin, atau ada yang mulai dengan 16, saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas H-11 seperti ini, kurang 10 hari gini, kepanikan sangat kental terasa. Yang sudah pernah ke RPH pun pasti juga mengalami hal seperti itu. Apalagi yang hanya musiman tahunan. Dipersiapkan segala sesuatunya, khususnya pisau maupun golok, dicek betul-betul, dicek, dikasih krim. Kita krim selalu ready. Untuk krim yang paling best seller itu yang kecil cukup ini dipakai untuk misalkan punya 5-10 piece pisau dan golok gitu ya, sembelihan. Ini cukup, karena ketika kita kasih krim disimpan. Untuk yang full kayu itu awetnya sampai 1 tahun, yang sudah menceritakan itu testimoninya. Kalau di saya 8 bulan, ternyata sampai 1 tahun. Dan ya memang yang sarung kulit, yang full kayu di sini ada yang 2 tahun juga. Alhamdulillah aman-aman saja ketika kita kasih krim. Terus selanjutnya untuk peralatan sembelihan di sini komplit ya, pisau dan golok yang tentunya yang kita utamakan. Untuk produk aparel ada kopiah, ada kaos. Untuk hem tidak ready. Hem itu tidak ready, harus dipesan. kaos ready, cuman beberapa desain ya. Untuk kaos itu ukurannya macam-macam, warnanya macam-macam, desainnya juga macam-macam di GSN ini. Mau desain sendiri misalkan, kita kasih logo-logonya, kita kasih tunjuk logo-logonya, tinggal mau didesain apa. Kalau yang saya pakai ini kaos edisi SGGC angkatan pertama ya, angkatan pertama apa kedua? Pertama ini. Terus sepatu boot kita ready mulai 39, 40, 41, 42, 43. Selanjutnya ada hook di sana untuk mengangkat daging biar higienis, nggak diangkat pakai tangan apalagi kotor, pakai hook. Terus ada gantungan kambing yang bisa berputar 360, itu mampu mengangkat sampai 50 beban, 50 kilo. Silahkan. Kalau kapten hooknya itu 50.000, kalau putaran apa namanya, alat penggantung kambing itu 75.000. Sarung tangan nanti sayat masih ready, baik yang biasa maupun yang premium. Biasa, premium, biasa 35, premium 50. Anti sayat, betul-betul anti sayat, level 5 katanya. Level 5 itu maksudnya ketahanan sayatnya betul-betul tidak bisa tembus. Selanjutnya apalagi, tas
tas insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching tas GSN. Mudah-mudahan pas kita roadshow ke Kediri tanggal 9 hari Ahad 9 Juni, kita berangkatnya tanggal 8. Mudah-mudahan launchingnya di sana, jadi kita tampilkan sekalian. Stropping juga demikian, yang paling wajib itu honing, sharpening, stropping, itu wajib banget itu. Kita bilang wajib itu ya dalam tanda kutip, artinya betul-betul wajib punya gitu kan. Nih harus punya nih. Kenapa? Untuk mengasah, mempertajam bilah. Oke, selanjutnya nih yang tak kalah pentingnya, kalau pas kita dapat orderan di mana, di tempat yang betul-betul tidak ada pohon, nah, tidak ada tiang listrik, di persawahan, di lapangan sepak bola, lapangan voli misalkan, di tempat terbuka yang tidak ada patok, di belakang rumah yang tidak ada patok, atau dimanapun ini bisa paving tembus ini. Kalau aspal yang sudah lama saya belum nyoba, di depan di Masjid Kuba itu, nanti kita kapan-kapan coba. Tahun ini kita akan coba nih. Ini pesanan Bapak Daniel yang ada di Garut, beliau memesan sekaligus 3. Untuk proses pemesanan ini cepat sekali, ini cepat. Jadi kalau stok nggak ada, memang kita nggak nyetok, maksudnya stok materialnya nggak ada, itu belanja langsung diproses, bisa langsung dikirim dalam 2 hari, 2-3 hari bisa dikirim. Ini meskipun yang kecil juga kita kasih sayap ya. Yang pendek ini 1,5 meter, yang panjang 1 meter. Nyabutnya nggak susah. Sapi jumbo nggak bakal ngangkat. Ini yang kecil pun ada sayapnya. Untuk harganya 275 sama 350, belum ongkir. Ongkirnya yang berat, harganya yang nggak terlalu mahal. Terus apalagi? Topik kopiah sudah kita sampaikan. Tambang, wah ketumpuk sana. Ada kita tambang yang lembut, ada tambang dari nilon, ada tambang dari apa ya bahannya, pokoknya lembut banget. Benang wol apa ya, saya nggak tahu. Halus di tangan, meskipun itu nggak bakal sakit. Terus bakal masuk tali karmantel beberapa ukuran. Tali karmantel juga sangat kuat sekali untuk mengikat sapi. Kepala butuh 5, kalau ngelempeng, pinggang, nyabuk itu butuh 5. Terus untuk kaki itu 5 meter sampai 7 meter untuk kaki, tergantung besar kecilnya sapi. Rata-rata ya 5 meter cukup. Kalau mau dipakai metode Barley atau rope squeeze itu 20 meter lebih lega. 20 meter. Nah itu terserah mau pakai metode apa. Jadi kita lengkap. Meskipun ini tali webbing juga bisa dipakai untuk mengikat sapi. Tapi saya juga belum mencoba. Untuk beberapa yang misalkan ini ada produk, misalkan punya hem tapi tidak ada ini logonya, bisa membeli logo di GSN daripada wah nanti saya terlalu mahal, saya ada baju hitam nganggur atau baju warna lain coklat atau abu-abu nganggur kosongan. Nah ini bisa dikasih logo, dibelikan logo, lebih murah kan, lebih murah, dapat jatuhnya tuh lebih murah dapatnya. Kalau logo official Julia Indonesia kayaknya sih stok habis kayaknya. Nih misalkan ada banyak beberapa logo yang mau dilogokan bajunya atau kaosnya, bisa silahkan. Terus insya Allah kita ready untuk batu asahan ada grade berapa itu, 1000, 4000 dan 8000 lokal. Harganya 80.000 belum ongkir. Ukurannya 20 x 7 x 2. Oke,
apalagi nih yang perlu kita tampilkan? Mau menampilkan itu talinya di sana. Kapak kita juga ready nih, kapak untuk kapaknya. Wah, terikat semua, terikat di dalam. Tumpukannya terlalu dalam. Ada kapak juga, kapak untuk cacah-cacah, kuat insya Allah. Mungkin seperti itu dulu untuk pembuka semangat pagi hari ini. Yang banyak koleksi golok pisaunya silahkan dicek sambil ngopi, dilihatin ada karat enggak, ketajamannya bagaimana. Karena mengetes ketajaman pisau dan golok itu di awal seperti ini akan menambah gairah semangat kita. Tapi kalau kita itu tidak punya pisau dan golok, apalagi pinjam, kita nggak akan bisa nyambung dengan alat tersebut. Kita tidak tahu ketajamannya, kita tidak tahu karakternya, bagaimana cara pegangnya, nyaman enggaknya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita koleksinya banyak gitu ya, saya sendiri ketika mana yang mau saya jadikan gacuan, 5 misalkan, antara golok dan pisau dengan beberapa ukuran material bahannya ya, saya tes dulu, tidak langsung saya bawa dan langsung saya pakai. Jadi mana-mana yang perlu saya coba, mana-mana yang perlu saya pakai. Ini untuk kambing 2 ekor, ini untuk sapi 3 ekor. Kita tes dulu, layak tidak, terus kita strobing, mana yang kurang tajam. Biasanya di bagian ujung kurang tajam, karena ketika ditarik itu ujung sekitar segini panjangnya, itu yang bergesekan dengan serangka. Karena orang melihat, mengecek itu bisa tumpul, tidak ada chipping, tidak ada rolling, tapi ketajaman berkurang, hanya mampu di kertas, tidak mampu di tisu. Nah, itu perlu entah itu di sharpening atau di honing atau digesekkan di batu asahan dengan minyak supaya dapat tajamnya kembali. Nah, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan di episode kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.